kami ucapkan terima kasih kepada Bu Widar yang telah meluangkan waktunya untuk evaluasi pada malam hari ini. Di sini kami kelompok 3 akan melakukan evaluasi terhadap toko Bu Widar ini untuk transaksi di bulan Januari yang telah kami aplikasikan di Accurate. Nah, dari analisis kita ternyata di bulan Januari 2025 ini toko Bu Widar mengalami kerugian. Salah satu kerugiannya itu dikarenakan karena biaya pemasaran dari Bu Widar ini terlalu tinggi, yaitu di angka 250. Nah, di angka 250 ini tidak bisa ditutupi oleh pendapatan pada pada periode bulan Januari ini. Menurut kami, mungkin beban pemasaran ini bisa dipertimbangkan lagi. Untuk beban pemasaran kan Bu Widar memilih cetak koran. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk bisa beralih ke promosi yang lain. Contohnya itu promosi menggunakan sosial media yang saat ini sudah banyak digunakan dan tidak mengeluarkan biaya terlalu tinggi. Mungkin untuk evaluasi yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk evaluasi dari saya, selain beban pemasaran yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, eh, Bu, toko Bu Widar ini memiliki beban penjualan yang cukup tinggi. Beban penjualan ini tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh selama periode Januari, sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi keuangan toko. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap toko yang dimiliki toko ini mengalami depresiasi dengan nilai yang signifikan. Namun belum diimbangi oleh peningkatan pendapatan operasional. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat memengaruhi profitabilitas dan kelangsungan usaha dalam jangka yang cukup panjang. Sekian dari saya, mungkin ada selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Iya, baik. Terima kasih atas saran-sarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan pada usaha dari toko sembako Bu Widar ini. Mungkin dari segi barang dagangnya mungkin bisa ditambahkan lagi karena kekurangan di barang dagang ini juga bisa menjadi akibat dari kurangnya pelanggan itu tertarik ke usaha ini. Lalu yang selanjutnya kekurangannya itu mungkin pada pembukuannya. Pada pembukuannya itu mungkin kurang diberikan secara akuntansi, tapi masih bisa dikatakan pembukuannya itu masih dalam keadaan yang aman dan masih bisa ditoleransi dan bisa dibaca dengan baik. Baik, itu adalah kekurangan dari usaha dari toko sembako Bu Widar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tadi kan sudah disampaikan kekurangannya oleh rekan saya. Kali ini saya akan memberikan kelebihan dari penggunaan Accurate-nya ya, Bu. Setelah menggunakan Accurate itu, kelebihannya itu ada banyak ya. Antara lain itu, Ibu bisa melakukan manajemen stok yang efisien. Melalui aplikasi Accurate ini, Ibu bisa melihat stok dari barang yang Ibu jual. Ibu juga bisa mengetahui kapan sekiranya akan membeli stok untuk barang yang lain. Kemudian dari aplikasi Accurate ini, Ibu bisa juga melihat laporan keuangannya. Jadi Ibu bisa tahu pada periode ini Ibu menghasilkan keuntungan atau kerugian berapa. Kemudian ada juga dari efisiensi operasionalnya, data penjualan, pembelian, dan juga keuangan terintegrasi dalam satu platform yaitu aplikasi Accurate tersebut. Selain itu, penggunaan aplikasi Accurate ini sangat mudah karena fitur-fiturnya yang sangat mudah dipahami. Jadi untuk pengguna awam bisa juga melakukan proses penjualan dan juga pembelian melalui aplikasi Accurate ini. Misalnya saja nanti kalau Ibu ingin menambah karyawan, bisa aplikasi Accurate ini itu juga bisa diakses oleh beberapa karyawan Ibu. Baik, sekian kelebihan dari penggunaan Accurate yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu tentang evaluasi-evaluasi untuk toko sembako Bu Widar ini. Nah, di sini saya akan memberikan saran kepada toko sembako Bu Widar. Saran yang pertama itu toko Bu Widar bisa meningkatkan keragaman dan menambah kualitas produk, seperti menambahkan jenis barang yang lebih beragam,
tidak hanya sembako dasar, misalnya makanan beku atau frozen food, lalu ada cemilan kekinian dan produk kebersihan rumah tangga yang lainnya. Yang kedua ini yaitu pemasaran dan promosi. Nah, Toko Buidar ini bisa melakukan pemasaran dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Nah, yang kedua yaitu melakukan promosi seperti memberikan diskon ataupun eh, membuat paket hemat untuk produknya. Nah, yang terakhir adalah manajemen stok. Nah, di sini Toko Buidar ini harus membuat manajemen stok secara berkala agar tidak terjadi penumpukan di dalam produk maupun kehabisan stok. Nah, sekian saran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih atas saran-sarannya. Baik, Bu Widar, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bu Widar yang telah memberikan ketersediaan waktunya dalam melakukan evaluasi ini. Semoga evaluasi ini dapat memberikan manfaat untuk Toko Bu Widar untuk periode selanjutnya. Ya, Mungkin sama-sama. mungkin dari kelompok kami cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.